Waktu selanjutnya saya serahkan ke Prof. Ir. Nanti mohon maaf jika di 10 menit terakhir saya ingatkan ya Prof. Jika sekiranya apa supaya memungkinkan ada sesi diskusi bersama dengan adik-adik. Saya persilahkan Prof. Ir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sebenarnya merasa suatu kehormatan kembali bisa berbicara dengan sejawat-sejawat di psikologi di Undip ya. Ini mungkin yang kedua kalinya ya. Sebelumnya kita pernah berbicara tentang neuropsikologi. Nah ini lebih mengarah pada pada sebuah riset. Mungkin saya bisa share screen dahulu. Jadi title atau topik yang akan kita bahas atau kita bicarakan pagi ini adalah tentang riset dalam bidang neuropsikologi. Seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Witri, kenapa kok saya tidak bisa luaskannya sebentar? Oh, sorry. Bisa dilihat, Nji? Bisa, Prof. Nah, ini kok menghalangi. Oke. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba bahas tentang riset dalam bidang neuropsikologi. Sebenarnya riset di bidang neuropsikologi sudah cukup lama. Jadi mereka mempelajari tentang brain behavior relationship, ya. Baik dalam populasi klinik, dalam hal ini human, ya. Jadi kita berbicara tentang sebenarnya apa itu normal brain function. Terus bagaimana kita memprevensi, mendiagnosis, dan mentreatment. Dan ini yang akhirnya banyak dipakai oleh clinical psychologist. Lalu bagaimana kita bisa mengcover itu semua atau bisa mempelajari hal tersebut? Jadi yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita tahu itu bagaimana behavior itu mapping pada brain structure kita atau function kita. Dulu kita mencoba membayangkan bahwa behavior individu atau perilaku itu nothing to do dengan struktur atau fungsi dari otak, ya. Tetapi teknologi, terutama apalagi yang kita teknologi sendiri pencitraan seperti functional MRI dan sebagainya, PET, ya positron emission tomography dan sebagainya, itu ternyata bisa memperlihatkan kondisi dari brain itu sendiri, dari otak itu sendiri, maupun dari structure-nya sendiri. Dalam hal ini misalnya neurotransmitter dan sebagainya, atau fungsi ketika otak itu bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian mapping ini, cognitive model ini itu bisa dicantumkan di pemijaran ini bisa dilihat di seluruh bagian dari otak kita. Nah, yang kerap kita coba asumsikan dulu ya. Dulu bahwa otak itu dianggap sebuah bagian yang uniformity. Artinya semua bagian itu uniform, dan ini ternyata tidak benar ya. Dan kemudian juga ada teori tentang modularity dan sebagainya. Dan ternyata yang paling kita dapatkan sekarang dengan pengetahuan teknologi yang cukup, itu ternyata arsitektur dari otak itu, kognitif dari otak itu ternyata sudah tercitrakan pada bagian-bagian tertentu. Dan saya pernah memberikan kuliah tentang neuroanatomi sebelumnya, dan ini saya kira merupakan hal yang sangat penting untuk bisa dipahami ya, sehingga kita mengetahui di mana letak fungsi-fungsi tadi ya. Tentunya ketika kita mempelajari otak tadi itu kita belajar tidak hanya
menggunakan otak-otak dari human saja ya. Ya, kita tidak bisa membuka otak terus kemudian kita buat sebuah lesi dan kita lihat perubahan dari struktur dari perilaku dari individu tadi karena ini suatu hal yang tidak etik sekali. Tetapi yang kita lakukan itu kita mencoba mempelajari mekanismenya itu ya. Baik secara basic dalam hal ini menggunakan banyak teori ataupun menggunakan banyak modeling. Dalam hal ini adalah lebih banyak digunakan animal atau hewan studi ya. Di situ kita bisa mempelajari molekuler atau structure dan fungsi dari otak tadi yang kita gunakan dengan animal model. Lalu dari situ kita juga bisa membuat paradigma dari behavior tadi ya. Misalnya reaction time study, cognitive model study, information processing dan sebagainya. Ini bisa kita pelajari dengan mudah di otak animal tadi. Dan bahkan saya punya rekan di UI yang juga saya bimbing. Sekarang dia Dr. Nurullah Hadi Ibrahim. Dia menggunakan yang kita sebut dengan patch clamp. Jadi kita bisa melihat pergerakan dari neurotransmitter atau kegiatan dari tadi. Dan itu kita bisa lihat behavior dari animal tadi, animal yang bersangkutan ya. Lalu kemudian kita juga mengetahui tentang clinical psychology ya. Jadi kita bisa mengukur dengan psychometric tadi ya. Dan di bidang ini yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya bidang neuroscience itu tidak melulu hanya di bidang kedokteran saja, tapi juga menyangkut banyak aspek. Tetapi memang banyak berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan bidang saraf dan bedah saraf itu sendiri. Hingga kita bisa melihat fungsi atau struktur tadi. Hal yang paling mudah misalnya sebagai contoh pasien-pasien dengan kelainan seperti misalnya kejang tektonik dari epileptik ya, sebagai contoh ya. Kita punya pakar itu kebetulan di Undip ya pakarnya itu Prof. Zainal Mutakin itu. Beliau itu adalah neurosurgeon, salah seorang ahli bedah saraf yang dia bisa mengambil bagian dari epileptic charge. Nah, jadi dari otak yang memang menyebabkan tadi trigger dari epilepsi tadi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan itu letaknya itu yang membuat trigger itu dan sebagainya? Karena tadi aktivitas dari otak itu ditentukan dari neurotransmitter atau aktivitas dari otak tadi. Dengan begitu kita bisa melihat charging tadi dengan mapping map tadi ya kita sebut dengan neurostatic. Kemudian kita bisa localize areanya dan bisa kita ambil dan secara secara detail kita bisa membedakan antara bagian yang epileptic charge-nya dan yang tidak tidak aktif sebagai contoh. Itu adalah sebuah ilustrasi yang bisa saya katakan bahwa sungguhnya banyak sekali disiplin dari ilmu neuroscience yang sangat berguna untuk kita pahami ya. Nah, lalu bagaimana riset di bidang psikologi itu sendiri ya? Ya, tentunya seorang psikologis itu harus bisa memahami bagaimana dia mengoleksi data dan untuk apa dia mengkoleksi data secara strategi, apa yang akan dia lakukan, kemudian bagaimana dia akan memprosesnya, kemudian teknik apa yang dia akan pakai nantinya. Nah, sebagian besar, nah ini saya kira nanti kita akan banyak bicara dengan terminologi ya. Ada dua kategori yang biasa dilakukan dalam riset ini sangat global sekali sifatnya, yaitu penelitian sifatnya kuantitatif yang bisa terukur ya, bisa kita ukur, atau yang sifatnya kualitatif ya. Ya. Jadi kuantitatif itu riset itu berfokus pada apa? Itu pada numbers ya. Jadi kita mencari statistikalnya yang membuat hal ini difference, yang membuat perbedaan dua subjek atau dua bagian ini berbeda satu sama lain yang kita sebut statistiknya
sangat berperan ya, atau ada statistical difference ya. P-nya kurang dari 0,05 sebagai contoh misalnya. Tetapi juga ada yang sifatnya metodologi yang kita sebut dengan qualitative method. Ini tidak hanya berbicara soal numbers. It's not only just talking about the number or statistic ya. Tapi mereka digging deeper. Jadi mereka menggali lebih dalam lagi. Apa yang menjadi penyebab dari hal itu muncul ya. Dan ini biasanya kebanyakan yang saya banyak lihat itu di Indonesia itu kita banyak menggunakan qualitative method ya. Kenapa? Karena tadi lebih mudah toolsnya, kemudian juga penggunaan dan alat dan sebagainya tidak sangat kompleks. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Ini mohon maaf. Oke. Nah, lalu bagaimana yang disebut dengan scientific method tadi? Tentunya seperti yang saya katakan, sebuah riset itu harus dilakukan secara sistematik dan dengan metodologi tertentu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan scientific method ya. Jadi ketika kita menggunakan kita melakukan sebuah eksperimen untuk dalam jenis apapun eksperimen tersebut, itu scientific method ini sangat perlu dilakukan ya. Jadi ada 5 bagian atau 5 step yang di dalam metodologi riset itu sendiri. Yang pertama itu adalah melakukan observasi ya. Jadi kita menanyakan, ask the questions. Jadi apa yang akan kita lakukan? Testing apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah tahu pertanyaan yang akan kita lakukan, lalu kita baru mencoba membuat desain riset itu sendiri. Studi apa yang cocok ya? Apakah kita akan melakukan kualitatif? Apakah kita akan melakukan kuantitatif untuk perbandingan saja? Nah, kalau kita sudah bisa mendesain tadi, maka dalam desain tadi kita membuat hipotesis ya. Ya. Jadi kalau kita berpikir, oh ini ada misalnya sebagai contoh dua mahasiswa dua grup mahasiswa yang sedang belajar ya. Lalu hipotesisnya jika ada misalnya musik-musik yang keras dan sebagainya itu, maka ketika si mahasiswa tadi mendengarkan suara-suara tadi, dia akan terganggu. Jadi hipotesis kita bahwa gangguan dari luar environment itu akan menyebabkan konsentrasi itu berkurang sebagai contoh ya. Jadi kita membuat hipotesis. Lalu kita tes tadi. Jadi dua grup mahasiswa ini kita tes. Yang satu dia bisa masuk ke dalam sebuah ruangan yang kedap suara, atau ya suatu ruangan yang sangat senyap sehingga mereka bisa konsentrasi untuk belajar. Di tempat lain kita lakukan sebuah grup yang di situ ada banyak band musik, ada orang-orang yang berbicara dan sebagainya ya. Jadi kita metes itu. Lalu setelah itu kita collecting itu di data-data tadi dan kita analisis dan kita buat kesimpulan. Jadi bisa Anda lihat bahwa ini ada sebuah semacam loops ya. Jadi observasi, kemudian riset topik yang kita akan buat, kemudian kita melakukan hipotesis, dari hipotesis itu kita buat tes, dari tes itu kita lakukan data analisis, kemudian kita lakukan membuat report atau membuat konklusi tadi. Kalau misalnya konklusi ini tidak tepat, oh ternyata ada orang-orang yang walaupun misalnya dia ada di lapangan dengan banyak musik dan sebagainya, masih mendapatkan tes yang nilainya baik. Ya mungkin saja itu ada orang-orang tadi yang biasa misalnya kalau misalnya dia belajar, dia selalu mendengarkan musik dan sebagainya. Ya tentunya di sini kita akan membuat pertanyaan lain dan sebagainya. Variabel-variabelnya harus kita perhatikan kembali. Apakah variabel tadi harus kita pisahkan, kemudian juga individu-individu itu kita harus collecting yang lebih spesifik dan sebagainya ya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Nah, berikutnya ya, ini juga sama yang saya sebut sebagai toolbox of critical thinking ya. Jadi kita melakukan observasi, kita lead question,
Jadi research questionnya seperti apa, lalu kita buat develop the hypothesis. Dari hypothesis kita competing dengan data tadi, kita lihat fenomenonnya tadi, lalu kita lakukan testing, lalu kembali tadi kita dapatkan data review kembali. Nah, semua ini merupakan sebuah bagian dari loop. Tadi Anda bisa lihat di bagian tengah tadi ya. Itu banyak sekali data yang kita sudah pikirkan bahwa ini hipotesis saya pasti baiknya dan benarnya. Ternyata banyak bias, ada banyak hal-hal yang mengintervensi data-data tadi ya. Jadi standarisasi measurement yang kita pakai mungkin tidak tepat, kemudian juga disconfirmation dari hipotesis tadi ya seperti yang saya katakan bahwa bahwa data itu bisa jadi individu atau subjek yang kita pilih itu sangat heterogen dan sebagainya, tidak bisa tidak bisa melambangkan dari satu komunitas atau grup yang sangat homogen dan sangat mudah dikontrol ya. Jadi controlling data juga sangat perlu sifatnya ya. Nah, ini saya coba bahas satu persatu ya. Jadi bagaimana kita mencari ya, karena waktu saya mendapatkan permintaan untuk membuat sebuah riset tentang eksperimental, itu saya lebih mencoba untuk stepping prosesnya yang mungkin yang saya pikir untuk anak-anak S1 itu sangat penting ya. Jadi ketika kita mencoba mencari problem atau question untuk riset itu bagaimana kita mencari itu? Yang mungkin perlu yang kita bisa lakukan itu adalah kita menginvestigasi lingkungan kita setempat. Kita mencoba melihat fenomena yang ada di sekeliling kita dan sebagainya. Lalu dari situ kita bisa membandingkan atau mereview dari literatur-literatur atau riset-riset yang sudah kita lakukan. Atau kita juga bisa lihat problem yang ada di keseharian kita itu, misalnya sebagai contoh ya. Lalu dari situ, dari kita sudah mendapatkan sebuah pertanyaan untuk riset atau problem untuk riset, kita mendefinisi variabel-variabel yang tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi apa itu variabel? Banyak sekali yang menanyakan hal ini. Variabel itu ada segala sesuatu yang akan berpengaruh pada outcome atau hasil dari riset kita ya. Jadi ini ketika kita membuat sesuatu riset itu kita harus menanyakan variabelnya seperti apa dan bagaimana kita mengukur variabel itu pada studi kita ya. Sebagai contoh misalnya ini saya coba sampaikan misalnya the impact of sleep deprivation on driving performance. Jadi pengaruh dari gangguan tidur pada kapasitas kemampuan seseorang mengemudi. Ya. Tentunya kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sleep deprivation tadi. Ya. Berapa lama dia mengalami sleep deprivation tadi? Lalu bagaimana? Apakah itu sleep deprivation-nya itu juga dipengaruhi oleh dia meminum obat dan sebagainya. Lalu yang variabel yang berikutnya yang kita coba ukur adalah driving performance tadi ya. Nah, di sini itu ada dua buah variabel yaitu dependent variable dan independent variable. Saya kira di riset saya kira mungkin sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi dalam ini independent variable dalam kasus tadi itu bisa jadi ya tadi yang saya katakan bisa jadi apakah itu pengaruh dari ini contoh yang lain misalnya sebagai contoh orang-orang yang terkena asma sebagai contoh ya. Jadi misalnya mereka-mereka yang overweight atau ini merupakan bagian dari independent variable atau tinggi badannya juga berpengaruh, bisa jadi juga ethnicity dari individu juga berpengaruh, kemudian juga dari apa yang sudah diminum misalnya obat-obatan atau medical history dan sebagainya ya. Nah, jadi baik independent variable maupun dependent variable itu memang harus
diperhatikan ya. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan dalam eksperimen yang saya sampaikan tadi bahwa sebuah independent variable itu ada sebuah variabel yang kita bisa kontrol itu. Jadi kita bisa manipulasi ya. Misalnya sebagai contoh pada sleep deprivation, gangguan tidur tadi pada itu merupakan sebuah uh, independen dari variabel di mana bahwa gangguan tidur sendiri itu sudah merupakan bagian yang tertentu yang memang secara kategori medik itu sudah ada definisinya. Jadi tidak ada bisa diganggu gugat. Tapi kemudian tes performance dari driving itu sendiri kan berbeda-beda ya. Ya, jadi tes performance ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat dependent. Kenapa kok dependent? Itu bisa dipengaruhi oleh siapa pengemudinya, kemudian juga berapa lama dia mengemudi sebagai contoh ya. Dan kemudian juga usia dia mengemudi dan sebagainya. Apakah juga di bawah pengaruh minuman dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang harus kita bisa kontrol tadi ya. Lalu kemudian setelah kita bisa membuat variabel tadi dan sebagainya, kita melakukan hipotesis atau kita bisa developing dari hipotesis tadi ya. Ya. Jadi ada beberapa tipikal dari hipotesis tadi ya, misalnya null hypothesis. Jadi kita memprediksi tidak ada perbedaan yang bermakna antara dua kondisi yang ada ya. Jadi prediksi dari variabel 1 dan variabel 2 itu berasosiasi bahwa tidak ada asosiasi satu sama lain. Lalu ada yang disebut dengan alternatif hipotesis ya. Di sini kita akan melihat bahwa perbedaan yang bermakna dari dua kondisi tadi ya. Di sini yang kita sebut dengan kerap disebut sebagai experimental hypothesis. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan directional hypothesis atau one tail hypothesis. Di sini si peneliti itu berharap bahwa hasil yang didapatkan itu bisa saja bisa besar, bisa kecil atau bisa rendah, bisa lebih banyak dan sebagainya. Jadi dia bisa berharap bahwa hasil yang ada hanya positif atau negatif saja ya. Sementara cutil dari hipotesis atau disebut non-directional hypothesis ini sebuah statement di mana kondisi itu tidak menyatakan secara langsung ya, tapi relationship dari atau keterkaitan dari dua kondisi tadi. Nah, jadi biasanya mereka hanya mengatakan sebagai there will be a differences. Jadi kemungkinan ada sebuah perbedaan yang bermakna ya. Nah, tentunya sebelum kita bisa membuat hipotesis dan sebagainya, itu kita membutuhkan background dari riset kita. Bagaimana Anda bisa mendapatkan background dari riset tadi ya? Jadi yang perlu atau yang bisa Anda lakukan itu Anda bisa melihat dari literatur-literatur sebelumnya yang ada pada topik tersebut ya. Kira-kira apa saja yang mereka sudah ketahui tentang topik tadi? Karena yang terpenting ketika kita membuat sebuah riset itu adalah kita akan melakukan publikasi ya. Kalau misalnya masuk S1 mungkin itu sebagai sebuah syarat kelulusan saja. Tapi kalau sudah S2 dan S3 itu sudah ada kewajiban untuk melakukan publikasi. Dan tentunya ini menjadi hal yang sangat pokok atau penting di mana bahwa topik yang kita akan sampaikan itu tidak out of date ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang sudah dilakukan sehingga kita tidak mereplikasi sebuah riset yang sudah dipublikasi sebelumnya ya. Jadi kita bisa meneliti tentang dari buku-buku atau dari jurnal atau dari database online yang kita lihat atau bahkan dari newspaper atau website ya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan eksperimental design? Nah, ini yang mungkin nanti akan lebih detail lagi ya. Kita akan bahas ya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah eksperimental itu kita melihat dulu apa yang kita punyai
subjek-subjek apa yang kita main. Ada beberapa tipikal, biasanya kita menggunakan ada yang 3, ada yang 4 ya. Jadi ada yang disebut dengan pre-experimental design ya. Ya, pre-experimental design ini suatu hal yang sangat sangat mudah ya. Atau yang jadi pre-experimental design ini tidak mengikutkan kontrol dari grup tadi ya. Jadi hanya single participant saja. Jadi tidak ada komparasi, tidak ada perbandingan antara grup yang kita treated dan grup kontrol tadi. Kita hanya punya satu grup tadi. Misalnya apa? Contohnya misalnya case study ya. Jadi Anda misalnya punya grup di mana ada kelompok mahasiswa yang misalnya sebagai contoh kalau misalnya mereka memberikan kita berikan minum kopi misalnya pagi hari, maka hasil mereka lebih concentrated atau lebih bisa lebih bisa fokus dalam studinya ya. Kita tinggal memberikan alat tesnya setelah kita berikan kopi tadi. Jadi kita tidak punya grup yang tidak minum kopi tadi sebagai contoh, mudahnya ya. Jadi ya yang kita lakukan gimana agar kita bisa tahu bahwa efek dari kopi tadi. Ya, jadi grup tadi sebelum kita beri kopi itu kita tes dulu ya fokusnya ya. Kita kasih bahan tesnya, suruh tesnya itu lalu kita suruh dia minum kopi. Apakah setelah minum kopi itu tesnya lebih membaik sebagai contoh ya. Jadi kita punya dalam case study tadi kita punya pre and post test tadi. Ya. Lalu mungkin saya perlu jelaskan pre-test dan post-test tadi itu hanya pada orang yang sama ya. Maka saya katakan tadi tidak ada kontrol, individunya itu sama. Ya. Lalu ada yang kita sebut dengan quasi experimental design. Ya. Ini di quasi experimental design ini kita perlu kontrol group. Ya. Tetapi yang menarik pada quasi experimental kita tidak perlu randomisasi. Jadi kita mengambil grup itu secara semaunya berapapun ada. Misalnya kita pergi ke pasar, setiap orang yang ada di pasar itu atau orang tadi kita pisahkan jadi 2 grup yang itu adalah satu grup kontrol, satu grup eksperimen. Itu yang kita sebut ya. Jadi tidak punya randomisasi. Tetapi ada yang disebut dengan true experimental design ya. Nah, true experimental design, nah ini yang banyak digunakan oleh para peneliti itu. Kita mempunyai grup kontrol dan kita merandom, kita memilih individu-individu atau subjek-subjek yang terlibat dalam eksperimen tadi ya. Bentar ya. Oke. Lalu experimental methods ini yang akan kita lebih banyak bahas ya. Itu ada yang kita lakukan di laboratorium eksperimen ya, di lab eksperimen. Kenapa kalau disebut laboratorium eksperimen? Karena kita bisa mengontrol environment yang kita butuhkan tadinya. Tentunya yang menjadi pertanyaan atau itu bahwa environmental sebuah laboratorium itu sebenarnya unnatural project. Jadi ya seperti misalnya kita memasukkan hewan coba dalam box atau sebagainya. Ini kan sesuatu yang memang mereka tidak satu setting yang memang dibuat sedemikian rupa di mana semua alatnya bisa kita kontrol sehingga sifatnya memang unnatural sekali ya. Dan ini kita akan mengontrol baik dependent maupun independent variable. Jadi kita bisa mengukur suhunya, kita bisa mengukur derajatnya, kita bisa mengukur fisiologiknya seluruhnya kita bisa kita atur itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah field experiments atau percobaan lapangan yang kerap biasanya juga dipakai oleh para biologis ataupun para psikologis ini. Mereka keluar ke sebuah komunitas. Kemudian mereka melakukan eksperimen tadi ya. Nah, tentunya di laboratorium eksperimen tadi independen tadi kita bisa manipulasi. Di sini kita tidak bisa mengontrol di field eksperimen, di mana kontrol terhadap variabel tadi tentunya sangat sukar sekali karena
pengaruh lingkungan itu sangat besar ya. Tapi tentunya seperti yang saya pernah berbicara bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Dan bahkan ada versus genetik versus epigenetik. Epigenetik itu ada di luar dari genetik itu atau lingkungan itu, keduanya sangat berpengaruh besar sekali ya. Yang berikutnya adalah kuasi eksperimen. Nah, di sini sifatnya adalah apa? Kita bisa secara tidak langsung kita bisa memanipulasi dari independent variable tadi. Ya, misalnya sebagai contoh, kita mengcompare laki-laki dan perempuan tadi ya, seperti yang saya sampaikan tentang driving skill-nya. Ya, tentunya kita akan berbeda sekali. Kita akan memilih siapa individunya, apakah itu laki-laki atau perempuan, lalu kemudian juga berapa lama dia mengemudi dan sebagainya. Jadi variabel-variabel ini masih bisa kita kontrol ya. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sebuah experimental design dari psikologi tentang memory test ya. Jadi sebagai contoh misalnya independent group yang kita pakai ya. Jadi ada dua kondisi ya. Ada dua grup yang grup yang terdiri dari individu A sampai individu E. Lalu ada juga grup yang berikutnya adalah berbeda individunya dari individu F sampai individu Z. Jumlahnya Anda lihat harus sama ya. Lalu yang satu seperti yang saya sampaikan tadi, dia lakukan di tempat yang quiet, yang tenang. Sementara di grup B itu mereka mendengarkan musik yang sangat keras dan sebagainya. Setelah itu akan dilakukan tes untuk melihat memori tesnya tadi. Seberapa besar dia dua grup tadi berbeda atau pengaruhnya itu. Atau kita juga bisa melakukan misalnya yang kita sebut dengan repeated measurement. Jadi kita lakukan individu yang sama dari grup A tadi yang terdiri dari individu A sampai individu E itu kita masukkan ke quiet place-nya, kemudian kita lakukan tes, lalu kemudian kita lakukan juga pada kondisi B, di mana di situ mereka akan mendengarkan musik-musik yang keras, kemudian juga dilakukan tes berikutnya setelah itu, dan mereka akan mengukur dari tadi. Nah, yang menjadi masalah seperti yang tadi ada advantage dan disadvantage-nya ya. Yang pertama yang grup tadi yang independen tadi itu kita bisa mengukur efek tadi secara detail dan secara jelas. Jadi kita mengeliminasi dari order effect-nya tadi, pengaruh-pengaruh yang lainnya. Tetapi yang jadi masalahnya tadi ya, bahwa individu-individu ini kan bukan individu-individu yang sama ya. Bisa jadi orang-orang tadi yang seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang sudah terbiasa mendengarkan musik dan sebagainya, dan dia tidak mempunyai masalah tentang memorinya untuk mendengar. Sehingga apa yang kita perlukan? Kita butuh large group untuk bisa mendapatkan data yang signifikan tadi. Sementara kalau yang kita sebut dengan repeated measurement tadi, bahwa orang yang sama kita lakukan dua kondisi yang berbeda, itu tentunya bisa jadi ketika kita tes berikutnya itu dia pada kondisi kedua dia tidak memori tesnya itu kurang baik. Ya sudah tentu apa yang terjadi adalah bahwa bisa jadi kelelahan, atau misalnya dia sudah melakukan praktis dari tes yang tadi. Oh, tesnya seperti ini, pasti saya bisa, tesnya pasti sama dan saya tinggal mengulang saja. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah lelah dan sebagainya. Dan ini menjadi masalahnya. Ya. Lalu ada yang disebut dengan match pair ya. Jadi grup-grup tadi itu tidak hanya kita melakukan memori tadi itu. Tentu kalau misalnya kita bandingkan anak muda dan orang tua itu berbeda, bukan? Memori tesnya. Atau kemudian wanita dan pria juga berbeda. Ya.
Jadi usia, kemudian jumlah dari grupnya, kemudian latar belakang pendidikan dan sebagainya itu sangat diperlukan. Dan disinilah kita yang disebut dengan match pair, di mana orang-orang tadi itu di grup 1 dan grup 2 itu kondisi A dan kondisi B mempunyai pair atau kondisi yang sama, baik dalam hal pendidikan, baik dalam hal usia dan sebagainya. Mereka distribusinya tidak berbeda satu sama lain, ya. Nah, yang sifatnya non eksperimental ini ya tadi saya seperti sampaikan ada yang sifatnya observasi, jadi kita hanya melihat saja dan kita menulis fenomena dari observasi yang kita lakukan. Lalu kita bisa juga melakukan yang sifatnya korelasi, ya. Jadi bagaimana kita melihat tadi faktor-faktor tentang misalnya sebagai contoh ini saya tuliskan how extrovert are you, ya, dan bagaimana extrovert dengan match itu berpengaruh satu sama lain sebagai contoh. Atau misalnya kita melakukan tes, dan ini biasanya case study ini banyak terjadi atau bisa saya katakan itu adalah accidental sekali. Jadi kita melihat sebuah fenomena yang terjadi lalu kita observasi, kita jadikan sebagai bukti bahwa sebuah function itu dipengaruhi oleh lokalisasi dan sebagainya. Sebagai contoh pada kasus Phineas Gage tadi, ya. Jadi ini yang paling famous, ya. Jadi Phineas Gage itu dia mengalami kerusakan di lobus frontalis karena terkena tombak, jadi ada perubahan dari behavior-nya, dan kita mengetahui sekarang bahwa frontal lobe itu sangat berfungsi, ya, sehingga kerap disekalian sebagai mempunyai fungsi luhur, dan itu sangat berpengaruh jika terjadi kerusakan di sana, ya. Ya. Hal yang lain yang mungkin bisa juga dilakukan tadi Bu Prof Fitri menanyakan kira-kira apa yang bisa cepat bisa anak-anak S1 bisa lakukan. Ini yang paling mudah itu adalah self report, ya. Jadi melakukan interview, ya. Jadi, tentu interview itu juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, itu adalah interview yang sifatnya structure, ya. Jadi ini kita gunakan untuk agar semua jawaban itu kita bisa membandingkan bisa mengkorelasikan atau kita bisa mengkomparasikan karena kita punya standarisasi tadi. Ini variabel yang kita kontrol tadi. Jadi question-nya kita buat dahulu. Jadi question already pre-made. Jadi kita buat dahulu, ya. Atau kita datang ke suatu tempat, lalu kita mengadakan interview on the spot. Kok bisa? Apakah itu ada hal yang penting? Bisa jadi, ya, karena kadangkala ketika kita membuat pre-made interview itu kita tidak mengetahui kondisi sesungguhnya dari lingkungan tadi, ya. Ya. Sebagai contoh, misalnya bisa jadi di lingkungan orang Jawa itu akan berbeda misalnya di lingkungan orang Dayak atau misalnya orang Baduy itu, ya. Jadi di sini question-nya itu atau pertanyaan itu kita lihat sesuai dengan kondisi dari masyarakat tadi, background dari masyarakat tadi. Nah, ini sifatnya unstructured. Tapi sehingga saya katakan tadi kadang-kadang pertanyaan ini menjadi tidak bisa kita kontrol, ya, karena bisa sangat luas sekali. Atau yang berikutnya kita sebut sebagai semi structure. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat dahulu untuk menstandarisasi, kan. Lalu nanti ketika kita masuk ke lapangan, kita bisa menanyakan sesuai dengan kondisi lapangan tadi, ya. Itu yang kita sebut dengan semi structure. Jadi ada structure di mana pertanyaan dibuat sebelumnya, ada unstructured di mana kita melihat kita membuat pertanyaan on the spot di lokasi tersebut, atau semi structure kita membuat sebagian, nanti sebagian lagi kita bisa lihat dari kondisi dari si masyarakat tadi. Nah, questionnaire sendiri itu ada dua hal, ya, atau dua bisa kita desain, ya. Yang pertama kita bisa yang kita sebut open question, ya, kembali, ya. Yang open question itu orang yang diinterview itu akan bisa memberikan jawaban begitu dari A sampai Z, ya. Jadi dia bisa memberikan
detail answer itu, bisa memberikan begitu banyak data ya. Nah, ini biasanya sifatnya itu sangat kualitatif sekali. Kita ingin mengetahui lebih dalam tentang pertanyaan tentang masalah tadi. Sehingga biasanya open question itu dilakukan untuk meneliti kualitatif sifatnya. Jadi deeper ya. Jadi digging more deeper the information. Atau kita buat yang sifatnya closed question. Jadi kita buat tadi ya structure tadi sehingga jawabannya ya gampang, yes or no. Ya, jadi kita do you enjoy psychologization? Yes or no. Nanti kita coba hitung. Oh, ini 50% dari mahasiswa atau 70% dari mahasiswa di Fakultas Matematika misalnya sebagai contoh tidak menyukai pelajaran psikologi sebagai contoh. Ya. Jadi akan sangat mudah ya, dan ini data-data ini sifatnya kuantitatif, bisa kita ukur ya. Nah, tentunya ketika kita mau membuat sebuah pertanyaan, itu kita harus membuat yang kita sebut dengan standarisasi dari prosedur tadi. Jadi semua kondisi yang kita buat harus sama atau ekuivalen ya. Jadi sebagai contoh, misalnya tadi saya katakan tentang efek dari sleep deprivation, jadi gangguan tidur terhadap performa orang yang melakukan driving atau mengendarai. Tentunya course yang kita pakai itu driving course-nya itu harus sama, nggak bisa driving course-nya berbeda ya. Lalu kenal obstacle-nya juga harus sama sebagai contoh ya. Ini hanya salah satu contoh. Jadi semua prosedurnya itu harus sama ya. Ya, jadi standardized test itu adalah merupakan assessment yang memang semua kondisi, question atau scoring sistemnya itu harus konsisten ya. Jadi misalnya ya di tes-tes dalam misalnya untuk tes-tes akademik dan sebagainya itu kerap sekali menggunakan standarisasi tes seperti SAT atau MCAT sebagai contoh ya. Itu adalah hal yang kita lakukan. Jadi kita harus membandingkan apple to apple ya, ini saya pakai itu. Jangan apple to orange atau apa ya. Jadi kondisinya tidak bisa kita bedakan satu yang satu A, yang satu B, itu tidak boleh ya. Ya, ini. Lalu bagaimana kita memilih partisipan nih? Jadi kita bisa melakukan random sampling tadi ya. Jadi random sampling ini ya mungkin yang paling gampang ini bisa dilihat. Jadi dari kelompok sebegitu banyak manusia ya di jalan misalnya, kita mengambil 2 orang ya. Ya, 2 kelompok yang secara secara random kita tidak tahu siapa yang akan kita dapatkan ya. Jadi every member di populasi itu punya probability untuk terpilih ya. Yang jadi masalah Anda bisa lihat bahwa ketika kita melakukan random sampling itu bisa jadi walaupun dia itu adalah unbiased ya, representatif. Tadi sampling yang kita dapat itu bisa jadi tidak equal. Jumlah wanitanya sedikit, usianya juga berbeda jauh dan sebagainya. Ini juga harus kita lakukan secara hati-hati ya. Jadi itu yang kita sebut dengan simple random sampling. Lalu ada yang disebut dengan stratified random sample. Ya. Jadi ketika kita memilih dua kelompok itu, kita membagi kelompok tadi secara geografiknya harus merepresentasikan grup tadi, kemudian juga jadi lokasinya harus sama, kemudian age-nya atau usianya sama, kemudian seksualnya juga sama, gendernya laki-laki dan perempuan jumlahnya sama, race sama, sosioekonomiknya sama dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu sekali yang stratified ini tadi karena kita bisa merepresentasikan dari masing-masing individu geografik atau sosioekonomik. Lalu ada yang disebut dengan volunteering sampling ya.
Jadi biasanya pollutant sampling itu ya kerap yang terjadi, misalnya kita mengumumkan siapa yang mau mengikuti tes performance ini ya. Ya mereka tinggal mendaftar saja. Ya. Jadi individu ini tidak, ya itu yang kita sebut dengan self selecting. Jadi dia memilih dirinya sendiri ya. Jadi yang menjadi masalah itu kerap tadi saya katakan. Jadi unrepresent itu bisa jadi jumlah tadi ya, sama seperti random sampling tadi, bisa jadi orang-orang atau individu-individunya itu berbeda satu sama lain. Nah, lalu yang berikutnya ada opportunity sampling ya. Jadi kita akan menanyakan pada grup tadi, kira-kira kita masuk ke kafe, kira-kira ada enggak yang mau kita interview? Ya bisa jadi di dalam kafe tadi ya, itu orang-orang tadi ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik, ada yang bisa kita pilih atau yang tidak perlu. Jadi ini yang kita sebut dengan opportunity sampling tadi. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa begitu kompleksnya sebuah penelitian dan kita harus bisa bisa mendesain itu dengan baik sebelum kita melakukan penelitiannya. Lalu setelah kita bisa mengumpulkan data-data tadi, itu kita bisa mentes, mengcollecting, dan kemudian kita bisa menganalisis tadi. Hal yang paling penting ini kerap saya coba tekankan ya. Di Amerika itu apalagi itu human subject itu mereka harus mendapatkan komisi etik, jadi jadi namanya eh, kelulusan atau bukan kelulusan jadi informed consent dari komisi etik yang ada ya. Tanpa ini jika misalnya data itu keluar atau data itu terpakai, bisa jadi ada komplain dan sebagainya. Nah, ini menyangkut hukum dan sebagainya. Sehingga sebelum kita melakukan, terutama untuk subjek-subjek yang sifatnya manusia, itu kita harus melakukan tadi. Bahkan di Amerika pun kita harus bisa mendapatkan komisi etik untuk hewan-hewan coba kita juga ya. Nah, yang terpenting dalam sebuah penelitian itu adalah reproducibility dan replicability. Apa itu reproducibility? Reproducible. Jadi si data itu bisa direanalisis dan hasilnya akan sama. Ya. Lalu kemudian kalau data itu dilakukan oleh kelompok studi yang lain atau kelompok masyarakat lain atau peneliti lain, itu juga akan menghasilkan data yang sama. Dua hal ini. Ya, lalu setelah itu kita bisa menganalisis dari sebuah hasil tadi. Tentu ketika kita menganalisis data, apa yang kita punya? Quality data kita itu apa sebenarnya? Ini beberapa hal yang kerap saya sampaikan ini sangat penting. Completeness ya. Data itu harus komplit sesungguhnya ya. Ya. Lalu kemudian data itu harus unik ya. Apa yang membedakan data kita dengan data penelitian lain? Kalau tidak, ketika kita akan melakukan pengumuman atau kita membuat riset tadi, kita coba jadikan paper dan sebagainya, jurnal, itu akan sangat bermasalah kalau data itu tidak unik. Ya, dan biasanya referee juga akan menanyakan hal tadi. Timeline. Nah, ini kerap juga menjadi poin yang penting ya. Di Indonesia kerap sekali grant-nya munculnya 1 minggu sebelumnya baru, padahal kita sudah mengajukannya lama sekali ya. Tentunya timeline ini sangat perlu ya. Relevansi dari data, kemudian integritas dari data sendiri ya. Kemudian validitas data dan konsistensi data juga sangat perlu kita lakukan ya. Nah, hal seperti ini perlu dicek kembali, dan biasanya kita bisa tanyakan pada kolega kita atau dosen kita atau pembimbing kita bagaimana kualitas data yang kita punya. Lalu data-data itu kita analisis, kita lihat kita coba bandingkan satu sama lain ya. Ya, apakah statistik bisa berbeda ya. Nah, ini jadi setelah kita lakukan data-data, kita kumpulkan, kemudian kita tulis dalam sebuah riset ya, paper ya, apakah itu jurnal, apakah itu kita buat dalam bentuk buku atau chapter buku atau kita jadikan proceeding dan sebagainya. Tentunya ini ada stages ya.
Jadi kita membuat pre-writing stage-nya, kita evaluasi, kita outline paper-nya kita buat, kita baca bagaimana author guideline-nya dan sebagainya, target jurnalnya kita seperti apa. Lalu kita membuat tulisan tadi, ya tentu sebuah tulisan itu sangat standar. Ada material dan metodenya, ada result-nya dan diskusinya, ada konklusinya, introduction dan sebagainya ya. Lalu ketika sudah semua selesai, lalu kita bikin cover letter-nya dan sebagainya. Saya kira ini akan banyak dapat bimbingan dari para pembimbing dari adik-adik mahasiswa ya. Ya. Nah, tadi Bu atau Prof Fitri juga menanyakan bagaimana animal model itu. Ya, ini yang untuk neurokognitif atau behavior study itu sangat animal model memang bisa kita pakai ya. Jadi biasanya sesuatu yang sifatnya non language ya. Itu kita bisa gunakan animal model tadi. Apakah misalnya itu memori, atensi, atau execute function tadi. Yang jadi masalah itu apa? Itu kadang-kadang animal-animal tadi itu berbeda satu sama lain jenisnya ya. Misalnya mungkin pernah dengar fruit fly itu. Ya, atau fruit fly itu lalat ya. Itu kerap dipakai untuk memori. Nah, terus kemudian juga ada studi yang cukup menarik itu. Ini saya diceritakan waktu saya masih di Jepang oleh associate professor saya itu eh, 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 Takanori Miki. Dia pernah cerita pada saya itu. Anda tahu apa namanya? Eh, apa namanya? Eh, eh, Semut, ants. Nah, dia cerita pada saya, tapi saya coba cari cari papernya di Nature itu enggak ada. Jadi semut itu kalau Anda lihat, Anda bawa semut itu, semut besar ya, Anda bawa ke satu tempat, dia akan kembali ke lubang yang sama itu. Dia akan tahu tempatnya itu. Dia tahu jaraknya itu. Lalu apa yang dilakukan oleh si peneliti tadi? Dia itu kakinya semutnya. Ini mungkin semutnya ini semut besar nih, semut rangrang atau apa. Dia potong, lalu ya jadi semutnya kan pendek itu. Nah, lalu kemudian si semut itu suruh kembali ke tempatnya sarangnya tadi. Apa yang terjadi? Semut yang kakinya terpotong itu ternyata dia berhenti di satu tempat itu. Belum sampai pada sarangnya. Lalu yang berikutnya oleh peneliti yang tadi yang sama, itu semut tadi itu dikasih tambahan kaki, dikasih cagak dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Apa yang terjadi? Semut itu melangkah dari sarangnya itu. Nah, lalu ini jadi berarti ketika semut datang ke sebuah sarangnya itu bukan persoalan memorinya dia masuk itu, tapi dari langkahnya ternyata. Sebagai contoh ini data saja yang apakah itu right or wrong itu saya tidak tahu. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa animal model itu kadang-kadang sangat sukar untuk kita kontrol itu ya. Karena tadi banyak banyak hal yang berbeda satu sama lain ya. Eh, eh, dan masing-masing strain, masing-masing animal apakah itu lalat, apakah itu tikus, apakah itu ikan dan sebagainya itu masing-masing berbeda satu sama lainnya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pakai. Biasanya saya menggunakan mamalia ya. Jadi dalam hal ini rodent untuk melakukan sebuah penelitian ya. Jadi kita bisa melakukan behavior intervention itu. Sebagai contoh, misalnya kita me-administrator hormon ya, hormon-hormon seksual. Jika saya menyuntikkan testosteron pada sebuah tikus male tikus itu, maka mating behavior itu akan berubah ya. Dia akan lebih agresif, dia akan lebih mencari female-nya untuk ya tadi untuk melakukan mating tadi ya. Jadi di sini kita bisa melakukan tadi bahwa ada hormonal itu ternyata berpengaruh pada behavior tadi ya. Ya, sama misalnya ini pada wanita ya, nun sewu, kalau misalnya pas pas menstruasi dan sebagainya mood-nya itu berubah-ubah itu. Ya, itu memang kita tahu bahwa hormonal itu
sangat berpengaruh sekali pada individu tadi, terutama juga pada bisulnya. Maka di dunia kedokteran kita punya yang namanya hormon replacement therapy ya, bagi mereka-mereka yang memang betul-betul punya masalah, misalnya mereka-mereka yang sudah lanjut usia dan sebagainya. Lalu ada juga objek yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi kita menstimulasi fungsi tertentu ya. Jadi misalnya kita menstimulasi kognitif di frontal lobe. Nah, kemudian kita lihat kita berikan objek tertentu, maka si individu itu dengan cepat mengenal objeknya dibandingkan kalau kita tidak memberikan stimulasi. Sehingga kita tahu bahwa fungsi dari masing-masing bagian dari otak itu ya. Dengan cara melakukan stimulasi pada bagian tadi, atau sebaliknya kita memotong area tadi. Ini juga kerap saya lakukan. Jadi saya burning, saya lakukan di sebuah area tadi, maka part dari otak tadi, stimulus tadi terputus, bukan, sehingga dia tidak bisa merekognisi lagi ya. Nah, atau sebaliknya ya. Jadi behavior-nya itu kita misalnya sebagai contoh ada animal yang female, ada female itu apa namanya? Cewek, animal yang cewek itu kita masukkan animal yang cowok di sana. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi perubahan hormonal tadi. Jadi Anda bisa lihat bahwa behavior itu juga berpengaruh daripada efek dari hormonal level itu sendiri. Ya sama, misalnya ada cowok dimasukkan anggota orang-orang misalnya cowok-cowok K-pop dimasukkan ke bandara, itu banyak sekali perempuan-perempuan mahasiswa yang histeris, bukan? Ya. Jadi sudah elektrikalnya sudah berubah itu. Ya. Jadi kita bisa membayangkan, bisa memvisualisasikan bahwa dengan conditioning tertentu itu kita bisa melihat aktivitas dari otak tadi. Atau sebaliknya, misal kita memberikan training ya pada animal tadi, maka akan terjadi perubahan dari jumlah sarafnya, jumlah dari dendritic cell-nya, neurotransmitter dan sebagainya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada korelasi antara behavior dan somatik dari behavior tadi ya. Itu sebabnya maka dua hal tadi baik perilaku itu juga sangat berpengaruh pada otak kita, baik strukturnya maupun fungsi dan level hormon tadi. Dan ini keduanya saling berpengaruh satu sama lain ya. Ya, tadi saya Maaf, Prof. Oke. Kurang 7 menit 10. lagi, Nggih, Prof. Oke. Nah, Ya, matur nuwun. ini adalah beberapa studi yang saya tadi sampaikan. Jadi Phineas Gage tadi ini listen study bahwa jika kita melukai sebuah area tertentu, maka akan terjadi perubahan dari karakter dari behavior tadi, yang biasanya dia ramah jadi pemarah, dia biasanya bisa konsentrasi dan sebagainya, dia tidak bisa konsentrasi dan sebagainya ya. Nah, ini alat yang biasanya kita pakai untuk melakukan non-human study. Tetapi alat ini juga ada pada teman-teman di bagian neurosurgery functional ya. Jadi mereka punya alat yang namanya stereotactic surgery juga. Nah, tentu alatnya tidak seperti ini, tapi lebih besar dan sebagainya. Mereka bisa melihat lokalisasi area tadi dengan cermat, dengan besar. Lalu kita bisa melakukan lesi, kita bisa melakukan stimulasi, atau kita bisa recording semuanya. Ya, pada animal tadi itu biasa kita melakukan aspirasi, kita hisap, karena otak itu sangat lunak, atau kita cut, atau kita block, atau kita pakai chemical tadi ya. Ya. Yang menariknya, animal tadi ini saya pernah bicara soal neuroplastisitas, itu dengan cepat dia bisa mengkompensasi, dan ini yang menjadi masalah juga bagi kita ya. Jadi sifatnya bisa reversible ya. Nah, ini ada beberapa model ya. Mungkin ada yang waduh,
apakah mungkin sebuah animal bisa kita pakai untuk penelitian neurofisiologi? Oh, banyak sekali. Ini sebagai contoh ya, nanti silakan dibaca. Jadi kita bisa membuat animal model depresi, kita bisa membuat animal model untuk anxiety, kita bisa membuat animal model untuk aggressiveness, kita bisa membuat animal untuk anoreksia dan sebagainya. Jadi silakan ya. Dan ini sudah beberapa sudah dipublikasi ya. Silakan dibaca secara detail. Atau kita bisa membuat juga animal schizophrenia. Misalnya sebagai contoh, maternal deprivation. Jadi semenjak kecil sudah dipisahkan dari ibunya. Jadi kita juga mengetahui bahwa ternyata mereka-mereka yang punya masalah dengan kejiwaan itu memang sejak awal dari masa tumbuh kembangnya itu sudah ada masalah dengan keluarga, terpisahkan dari keluarga dan sebagainya. Ya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ya. Jadi maternal malnutrition juga berpengaruh. Jadi malnutrisi itu juga bisa menyebabkan schizophrenia, prenatal infeksi ya, dan sebagainya ya. Lalu bagaimana kita mengukur itu semua? Itu kita bisa melakukan itu dengan yang kita sebut dengan animal object recognition ya. Jadi dua objek itu kita letakkan, ya, si tikusnya itu harus membedakan satu sama lain, lalu kita lihat eksplorasi bagaimana dia objek tadi. Dia kalau objeknya baru novel itu, biasanya tikus ini, rodent ini akan mengenal novel objek tadi lebih banyak, dia lebih mendekati ke objek yang baru tadi dan sebagainya. Atau ini namanya memory test ya. Jadi dia suruh mengenal beberapa objek tadi, terus kemudian diubah. Ya, jadi dia bisa melihat lokalisasi dan sebagainya. Itu kita bisa ukur tadi. Atau misalnya fear. Ya, ini kita dengarkan, ini Pavlovian sebenarnya model. Jadi kita dengarkan, kemudian kita nyalakan, maka kita kasih shock. Oh, dia tahu bahwa kalau ada suara, ada lampu akan nyala ya. Jadi nah ini sekarang tidak ada suara, cuma lampu saja, dia tetap shock ya. Dia tetap diam, tone ya. Jadi freezing time-nya bisa kita ukur dan sebagainya. Ya, dengan ini juga yang cukup bisa dilakukan yaitu dengan TMS ya. Jadi explorative behavior-nya kita bisa melihat dia harus mencari makanannya di mana atau tempat keluarnya di mana ya. Lalu interaksi, agresivitas ya. Jadi kita letakkan dua animal itu masuk ke dalam sebuah corong, maka siapa yang bisa menuju ke lawan tempatnya, maka dia yang menang ya dan sebagainya. Ini kerap dipakai untuk tes aggressiveness-nya. Lalu sociality tadi ya seperti yang saya sampaikan sama. Jadi banyak sekali tes-tes yang kita lakukan ya. Jadi untuk functional outcome-nya pun bisa kita ukur ya. Dan saya kira ini juga suatu Morris Watermass ini juga merupakan penelitian yang mudah sekali dilakukan yang bisa dilakukan di sana untuk memilih kognitif. Jadi si animalnya itu harus mengetahui platformnya di sana di mana dia akan diukur berapa lama dia mengukur dia mengenal objeknya di situ ya. Di sini setelah kita tahu maka kita bisa melakukan mempublikasi ya. Ini banyak sekali ya. Jadi mulai dari clinical practice sampai pada brain research-nya itu sendiri. Dan ini beberapa contoh ya. Ya sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk eksperimental neurologi itu. Sebagai contoh ini saya ada mengambil dari Frontier Psychology bagaimana sebuah PowerPoint itu dibuat ya. Apakah appropriate, bagaimana kompatibilitasnya, bagaimana informasi yang disampaikan. Misalnya sebagai contoh kalau kita memberikan gambar global warming seperti ini dengan global warming seperti ini dengan cahaya matahari ini. Mereka akan melihat bahwa mungkin dengan gambar yang lebih agresif atau lebih menyolok itu akan lebih memudahkan untuk pemahaman dan sebagainya ya. Nah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Nah, ini beberapa hal yang juga banyak dipakai. Ini hanya beberapa contoh bagaimana tes atensi pada dua etnik grup yang berbeda, bagaimana pengaruh bilingual atau monolingual pada student dan sebagainya. Dan bahkan juga kita bisa menggunakan teknologi ya, misalnya dengan PET atau dengan functional MRI, pengaruh sosioekonomi terhadap anatomi dari otak tadi. Dan kita tahu ternyata
orang-orang yang status ekonominya lebih baik itu dia mempunyai thickness lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang sosial ekonominya lebih rendah seperti contoh. Jadi ini ada data-data yang bisa kita pakai dan kita bisa mensubmit pada jurnal-jurnal yang memang baik, apakah itu dalam bentuk review atau itu bentuk case report, apa itu kita bisa sampaikan pada editor comment dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada bahwa sebuah review, sebuah paper jurnal itu sama halnya seperti riset, itu tidak begitu saja kemudian diterima ya. Itu ada proses yang harus melalui revisi, harus dicek oleh editornya, kemudian reviewernya harus melihat dan memberikan rekomendasi dan kembalikan pada autornya untuk diperbaiki atau ditolak ya. Jadi bukan sebuah black hole saja ya. Saya kira itu Bu Jati, silahkan saya kembalikan pada panitia untuk bisa jika ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Irawan atas presentasinya yang sangat menarik ya. Ini juga saya pikir menjadi hal yang baru bagi adik-adik semua, terutama terkait dengan bagaimana melakukan sebuah penelitian neuropsikologi. Dan tadi di akhir saya juga bisa melihat ya Prof, bahwa ternyata aplikasi dari pendekatan neuroscience ini juga bisa diterapkan dalam konteks riset yang sederhana. Misalnya tadi bagaimana paparan PPT itu ternyata juga bisa dianalisis menggunakan psychological analysis tadi. Kemudian tadi juga ada beberapa pendekatan ya yang saya catat teman-teman, ada animal model dan tadi sudah banyak dicontohkan bagaimana konsep-konsep ya yang berhubungan dengan variabel non bahasa ini juga banyak diterapkan pada penelitian yang melibatkan hewan coba. Kemudian juga ada lesi studies, ini mungkin yang terkait dengan gangguan ya Prof. Jadi mungkin sifatnya lebih sangat spesifik ya, misalnya gangguan lesi di otak, misalnya seperti itu. Dan juga ada animal behavior paradigms. Nah, bagi adik-adik, saya persilahkan bisa menyampaikan pertanyaan, bisa dituliskan di papan chat atau bisa raise hand ya. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan pagi ini. Saya persilahkan waktu kita 15 menit untuk mendiskusikan. Saya persilahkan. Atau mungkin dari peserta di luar Fakultas Psikologi Undip, jikalau ada hal yang sekiranya mau ditanyakan, saya persilahkan. Bisa menyebutkan nama dan pertanyaannya. Monggo. Ini semua karena masih baru, Prof. Belum pernah, yang tadi yang disampaikan Prof. Fitri, penelitian eksperimen, terutama dalam setting neuropsikologi ya. Ini mungkin memang masih hal yang baru sekali. Gitu. Ya, betul sekali. Silakan adik-adik. Ada yang mau ditanyakan loh. Ini kesempatan loh bertanya ke Prof. Ir langsung. Mungkin saya dulu Prof, untuk memantik adik-adik. Ini saya tertarik dengan isu etik ya Prof ya, yang tadi disampaikan dalam riset neuropsikologi, karena memang karakteristik mungkin ya dari partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini kan juga sangat khas misalnya. Misalnya dalam kasus-kasus pasien tadi yang Prof sampaikan, misalnya punya riwayat gangguan kognitif tertentu. Nah, kira-kira isu etik apa yang pernah Prof Ir alami dan bagaimana kemudian menyikapi ya pertanyaan-pertanyaan dari komisi etik yang memang sangat concern dengan risiko ya, risiko yang bisa dimunculkan dari penelitian eksperimen neuropsikologi ini. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang baik ya dari Bu Kostri ya. Jadi sesungguhnya karena di Amerika itu begitu ketatnya untuk melakukan sebuah riset, maka semua proposal kita itu kita masukkan ke ini dulu, ke IRB dulu, Institutional Review Board, untuk mengalami atau untuk dianalisis. Jika memang ada beberapa hal-hal tertentu yang menjadi berisiko, itu maka akan dikomunikasikan dengan sang peneliti tadi. Itu yang pertama. Jadi proposal harus masuk. Yang kedua,
yang perlu juga mereka ketika saya masuk dimanapun saya masuk, waktu saya di Jepang saya harus juga menandatangani karena saya sebagai asisten profesor waktu itu mendapatkan grant, saya juga harus menandatangani siapa saja anggota-anggota yang akan terlibat dalam riset kita. Dan mereka, nah ini yang saya mau sampaikan, mereka harus mendapatkan training dan mereka harus lulus dari training tadi, training IRB tadi. Ya. Jadi ada komisi sendiri yang memberikan pertanyaan-pertanyaan itu mereka. Jadi tujuan dari training tadi itu mengevaluasi tadi. Tentunya sebelum training tadi, maksud saya setelah mereka melakukan training tadi, mereka harus mengalami tes ya. Jadi mereka tahu hal-hal tertentu tadi. Dan hanya yang berhasil 80% di atas itu kadang-kadang 90% yang kemudian bisa dilibatkan. Ya. Kalau tidak mereka harus mengulang lagi ya. Ya, kerap itu yang ya. Jadi dengan begitu itu kita meminimalisasi dari kejadian di luar tadi. Karena di Indonesia mungkin jarang sekali terjadi. Tapi di Amerika ada yang mungkin pernah dengar yang namanya whistleblower. Tahu whistleblower? Jadi ada kelompok atau ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kelompok kita atau mereka melihat, waduh, ini penelitiannya menggunakan hewan coba yang tidak etik gitu. Lalu dibunyikan kepada komisi etik dan kadang-kadang ada sidak ya dan kalau itu terjadi konsekuensinya luar biasa. I'm not just joking. Itu bisa di shutdown lab tadi ya. Jadi laboratorium tadi akhirnya ditutup dan kalau dia mendapatkan grant-nya diambil. Bayangkan. Ya, konsekuensinya sangat besar. Oleh karena itu, kita betul-betul sebagai PI, ya, Principal Investigator atau pembimbing, itu kita betul-betul ya, ini bukan tugasnya mahasiswa karena mereka baru belajar ya, baik S1, S2, ataupun S3, bahkan saya punya postdoctoral full, itu tanggung jawabnya adalah pada Principal Investigator tadi yang memegang kendali tadi. Mereka menyiapkan itu semua untuk memprevensi tadi. Ya, termasuk data-data misalnya pasien ya. Pasien-pasien tadi atau orang-orang tadi itu harus di-decoding. Ini mungkin salah satu yang perlu dia. Jadi ketika kita misalnya mencari data, tentu peneliti utamanya punya data. Namanya misalnya si Rahayu tinggal di A, itu dikasih nomor 0033. Terus kemudian si Sofyan tinggal di Bandung, datanya 0011 dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal objek tadi, yang mereka kenal adalah number of subject. Nah, itu sebabnya maka baik si peneliti maupun si penganalisis data tadi, dia tidak tahu. Jadi itu yang sebabnya. Jadi sifatnya apa? Objektif. Dan ini juga sangat penting sehingga data itu bisa terjaga kerahasiaannya dan sebagainya itu. Biasanya siapa yang mampu mendecoding tadi? Yang mampu mendecoding biasanya si PI-nya atau dengan orang-orang IRB dan sebagainya. Mereka punya tim tadi ya. Itu dari di Amerika ada yang namanya HIPAA ya, sama juga untuk riset-riset tertentu yang melibatkan manusia atau pasien-pasien kita juga begitu. Jadi tidak bisa dengan mudah saja orang datang misalnya dulu waktu saya dengar soal COVID datang ke SPAD kemudian mendapatkan vaksin kemudian dia menyatakan sebagai keberhasilan. Tidak semudah itu. Itu harus di-randomize, kemudian kita punya sebuah kriteria yang sangat detail sekali. Kita tahu bahwa obat yang kita pakai atau alat yang kita ukur ini betul-betul memang penting gitu. Jadi kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah bahwa satu harus ada pelatihan untuk si peneliti tadi dan ini menjadi tanggung jawab tadi. Kemudian yang kedua adalah bahwa kerahasiaan dari pasien itu atau dari orang yang diinterview itu harus tetap terjaga ya. Terima kasih Prof. Ir Ye. untuk jawabannya. Jadi memang penelitian yang kita lakukan itu memang ada risikonya, tetapi bagaimana risiko itu coba untuk diminimalisir dengan cara-cara yang tentu saja juga manusiawi, nggih, Prof. Betul sekali. Silakan adik-adik boleh bertanya, monggo. Silakan Maria, boleh menyebutkan nama dan kelasnya ya. Selamat pagi Prof. Irawan, perkenalkan nama saya Maria dari kelas 1 mata kuliah MPE.
Prof, tadi saya cukup tertarik dengan tadi banyak sekali Prof mention terkait dengan animal model study ya, Prof. Nah, Hmm. sebenarnya animal model study ini kan bukan suatu hal yang baru ya. Hmm. Bahkan dari berbagai tokoh psikologi juga seperti Pavlov dan juga Skinner juga sudah melakukan animal model study ini dalam bentuk setting eksperimental juga seperti Hmm. itu. Nah, Betul. tapi sebetulnya pertanyaan saya cukup mendasar, Prof. Saya ingin bertanya terkait dengan sebetulnya awalnya itu kita kan tahu ya, Prof, kenapa peneliti itu lebih memilih untuk melakukan eksperimen pada binatang itu kan karena ya tadi kan isu etis juga seperti itu. Nah, tapi Prof dari sudut pandang medis kira-kira bagaimana sih Prof caranya em, kita menyamakan atau apa ya menggeneralisasikan hasil penelitian dari binatang ini kepada manusia. Karena kan balik lagi struktur otaknya juga berbeda dan juga nantinya aktivitas otak dan aktivitas neurotransmitternya juga pada akhirnya akan berbeda juga Prof seperti itu. Lalu bagaimana secara dari sudut pandang medis gitu kita bisa menyamakan efek yang terjadi pada binatang kepada manusia. Seperti itu sih, Prof, sebetulnya. Terima kasih, Prof. Nah, ini pertanyaan yang baik dari Mbak Maria. Seperti yang saya katakan tadi, ini mungkin bisa saya katakan bahwa ini model itu adalah sebuah simplifikasi adalah model pada human tadi. Ya, tentunya kita tidak bisa kemudian hasil dari penelitian itu bisa langsung applicable pada human, karena juga ada strata ya. Kalau misalnya Anda tahu kenapa sebuah obat-obatan di dunia itu mahal, itu ataupun misalnya apa ya obat-obat ya farmasi EK ataupun yang lainnya itu million dollar budget itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita bisa mengandal dari rodent itu kita naik ke misalnya pada primat dan sebagainya sehingga kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan data yang memang betul-betul signifikan ya. Tetapi yang menariknya, sebenarnya kita men-share hampir 99% loh, genetic background kita, structure kita. Walaupun jumlah otak kita itu sekitar 100 billion ya. Dibandingkan dengan mamalia yang lain, misalnya yang paling dekat tuh makak itu hanya sekitar 60% dari yang kita punya. Apakah itu bisa menjadikan model? Makanya kompleksitas dari otak kita itu kita bisa going to the moon sampai sekarang itu karena kita selalu namanya kapasitas itu memang sangat berbeda. Tetapi yang menarik kita masih bisa merelitkan atau bisa menafsirkan data-data tadi pada bagian otak-otak tertentu tadi ya. Bahkan sebagai contoh yang paling mudah itu sekarang kita mencari animal model yang lebih sederhana saja. Tetapi sekarang yang juga menjadi menarik, mungkin Anda juga pernah dengar AI, ya artificial intelligence dan sebagainya sekarang sudah mulai banyak menggantikan itu animal model. Kalau misalnya pertanyaan yang kerap ditanyakan IRB, apakah modeling ini bisa kita gunakan untuk kita pakai pada komputerisasi. Maka muncul yang disebut dengan bioinformatik. Pernah dengar bioinformatik? Itu data-data bioinformatik itu cukup besar. Dengan AI kita bisa olah dan data itu bisa kita dapatkan, kita uji di bioinformatik itu kalau memang dia kembali itu bisa dipakai. Silakan nanti dipelajari itu. Itu nampaknya cukup menjadi sebuah alternatif di masa depan. Tetapi kembali ya, yang menarik dari human atau dari sesuatu makhluk hidup itu ada karakteristiknya. Kenapa? Human dengan human saja berbeda, bukan? Animal dengan animal itu berbeda, kan? Dan ini yang menyebabkan bahwa ketika kita membuat satu konklusi itu tidak bisa ya dengan grup tadi seperti yang saya katakan satu kelompok yang homogen dengan yang non homogen berbeda, laki-laki perempuannya jumlahnya berbeda dan sebagainya. Jadi tetap saja intinya adalah bahwa yang kita lakukan dengan animal model itu adalah kita mencoba standarisasi standarisasi protokol yang kita punyai sehingga dia bisa mendekatkan terhadap konklusi yang kita inginkan tadi. Sebagai contoh misalnya pada obat-obatan untuk stroke ya. Apakah ada manusia yang mau volunteer mau kita buat stroke gitu kan enggak ada toh. Ya lalu apa yang saya gunakan? Saya gunakan animal model tadi ya. Jadi kita buat jadi iskemik otaknya kita
kita hentikan perdarahannya, apa yang terjadi kita bisa melihat lesinya, jumlah lesinya, lalu kita beri obat, apakah obat tadi berpengaruh dengan baik. Kalau data ini positif, nanti lalu kita coba terapkan pada sebelum kita masukkan ke manusia loh, kita terapkan pada hewan mamal yang lebih besar lagi. Biasanya kita pakai makak atau monyet ya, simpanse dan sebagainya itu. Setelah kita mampu itu baru kita pakai populasi tertentu ya. Nah, baru kemudian kita pakai global populasi yang lain. Jadi Anda bisa lihat bahwa sebuah sebuah penelitian itu ada yang namanya clinical trial, ada pre-clinic, clinical trial, dan clinical trial pun ada beberapa sifat yang harus kita lakukan itu. Sehingga ini proses yang panjang sekali. Jadi begitu Mbak Maria. Tapi tadi yang saya katakan, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari sana. Nah, saya mau cerita ini, waktu saya ada di IBRC, Indonesia Brain Research Center itu, ada salah satu mahasiswi saya yang dia adalah mahasiswa dari Surya University waktu itu ya, saya mengajar di Surya University dan saya mendirikan Indonesia Brain Research di Surya. Nah, kita menggunakan dia ingin mengetahui apakah pengaruh stresor itu terhadap kognitif dari hewan tadi. Ya. Lalu apa yang dilakukan itu ya karena nggak punya alat, nggak punya tool, ini saya mau menceritakan bahwa ya sangat sederhana. Itu kita si individu tadi melakukan itu stresor yang dibuat itu dia pakai gangguan tidur. Jadi lampu di kamarnya itu dinyalakan terus-menerus. Bisa dibayangkan. Karena apa? Tikus itu adalah hewan yang nokturnal, bukan? Jadi dia bergerak pada malam hari. Kalau itu cahaya terus-menerus dia menjadi ini. Lalu diperiksa dengan maze atau dengan motor maze dan bisa dapat. Ya. Lalu penelitian ini dibawa kemana? Dia mendapatkan beasiswa di UCL, University College of London. Saya baru mendapatkan kontaknya ketika dia di LinkedIn dia nyapa saya. Sekarang dia pindah ke Columbia University mengambil bidang tadi, clinical psychologist. Jadi saya ingin mencoba menggambarkan pada Anda bahwa suatu riset yang kelihatannya sederhana tadi itu bisa membawa ideas, membawa sesuatu yang keinginan ataupun melakukan riset yang lebih jauh, dan tadi dia bisa mengeksplor tadi. Sekarang dia sedang meneliti tentang genetic background dari individu atau populasi. Jadi ini yang saya bisa gambarkan. Semoga bisa terjawab. Jadi kita tidak bisa animals tadi tidak bisa langsung diaplikasikan kepada human, tapi metodologinya harus distandarisasi sehingga kita bisa kontrol semuanya, sehingga kita bisa dapatkan jawaban terhadap apa yang kita tanyakan. Kira-kira seperti itu mungkin. Baik, Prof. Tadi kan berarti Prof. Mengatakan kalau misalnya memang ini cuma upaya standarisasi seperti itu ya, Prof. Nah, tapi tadi kan Prof. juga mention terkait dengan bioinformatics gitu kan. Nah, karena animal study ini kan tetap ada, namanya juga kita tetap berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya, Prof. Nah, kira-kira Prof. sebagai peneliti, kakak depannya Prof. bisa melihat bahwa bioinformatics ini menjadi alternatif yang lebih baik daripada animal model study, atau animal model study tetap lebih relevan gitu loh, Prof, daripada bioinformatics ini untuk pengetasan dan juga eksperimen. Iya, jawabannya ya dan tidak ya. Untuk hal tertentu ya, seperti yang saya katakan, animal atau human ya, atau ya segala sesuatu, kita punya sel, ya, kita punya tisu, darah, daging dan sebagainya. Kita punya vaskularisasi dan sebagainya, dan kita punya neurotransmitter dan sebagainya yang efeknya itu berbeda satu sama lain. Sehingga ini tidak bisa digantikan dengan bioinformatik. Ya. Kalau kita membuatkan mathematical model bahwa misalnya saya punya data bahwa obat ini jauh lebih efektif, saya bisa menggunakan, ya. Tapi kalau saya mempunyai sebuah obat baru ya, saya dengar di Kalimantan ada sebuah jamu yang saya tidak tahu. Dia katakan bahwa jamu ini sangat efektif untuk kanker. Ya tentunya saya tidak bisa menggunakan itu untuk ini. Walaupun senyawa aktifnya bisa saya coba adukan dengan bioinformatik, tapi saya ingin tetap melihat bagaimana sel kanker itu sendiri, apakah dia bisa
mati di file culture dulu, lalu kemudian saya buat animal model dengan cancer, kita cobakan. Ya, kalau memang itu efektif, baru kita pakai. Nah, itu makanya saya katakan. Jadi ada plus dan minusnya. Segala sesuatunya seperti itu pastinya. Jadi kita harus melihat mana yang penting, mana yang kita bisa pakai. Ya. Maka saya sarankan kepada kalian semua itu mahasiswa, coba terbuka pikiran. Kita mencoba menguasai apa yang menjadi tren di penelitian kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari knowledge tadi, dari pengetahuan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Irawan. Very inspiring lecture pagi ini. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, ya. Terima kasih Maria, dan pertanyaan dan jawaban Prof. Ir tadi mengakhiri ya kuliah dosen tamu pagi ini. Dan tadi pesan terakhir dari Prof. Ir ya, terbuka terhadap berbagai hal baru yang adik-adik lihat, dengar di sekitar kita yang mungkin akan bisa berkontribusi terhadap pemahaman dan juga informasi pengetahuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Baik, terima kasih Prof. Ir sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya untuk bersama-sama dengan kami semua belajar pagi ini, dan mohon izin untuk saya mewakili teman-teman panitia untuk memberikan sertifikat, ucapan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi dari Prof. Irawan Satriotomo MD PhD sebagai dosen tamu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Eksperimen di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Besar harapan kami kita akan bisa tetap berkolaborasi nggih Prof di tahun-tahun di masa-masa selanjutnya. Insya Allah. Ya. Baik adik-adik, dengan ini kita selesai. Untuk kuliah tamu, jangan lupa bahwa ada tugas untuk meresum ya, terkait dengan take away, nggih, Prof. Karena kadang itu kalau cuma hanya mendengar saja, kadang take away message-nya itu lupa, Prof. Sehingga kita perlu, adik-adik perlu nanti merefleksikan hal apa yang diperoleh dari mata kuliah ini. Sekali lagi, terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Prof. Irawan atas waktunya, dan juga pada seluruh peserta baik dari Fakultas Psikologi maupun dari luar Fakultas Psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain waktu. Matur nuwun Prof. Ir. Terima kasih adik-adik. Terima kasih ya. Selamat belajar. Mari, selamat Terima pagi. kasih Prof. Ir. Selamat pagi, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik. Anda boleh leave.